Kronologi kayaknya ada aja dia. Oke. Untuk kronologi awal ya, jadi gini, Cikita Medi, ya, Cikita Medi ini awalnya berteman baik dengan si pelapor, Silda. Namun di tengah jalan itu ternyata Cikita berinisiatif untuk mengajak si pelapor menjalankan bisnisnya Cikita sebagai reseller saat itu. Namun di tengah jalan bisnis itu berlangsung, terjadilah ketidakcocokan, sehingga Cikita Medi ini merasa dirugikan secara material dan imaterial. Kemudian itu menjadi bom waktu untuk beliau, sehingga beliau membuat pernyataan di live streamingnya TikTok. Unek-uneknya dia itu disampaikan di TikTok, bukan artinya dia berencana untuk menjelek-jelekan si pelapor, hanya menyampaikan saja bahwa ini gue ruginya banyak loh gara-gara apa yang dilakuin sama pelapor, akhirnya bisnis saya hancur. Itu spontan, tidak direncanakan sama sekali. Dari sana malah menjadi bumerang buat klien kami, dilaporkan pencemaran nama baik gitu. Nah, laporan tersebut pun di Polda belum tahap penyelidik, belum tahap sidik, tapi sudah di-announce oleh si pelapor bahwa seolah-olah Cikita ini bersalah. Lidik dan sidiknya belum jalan, kok udah panggil wartawan sana sini, media sana sini untuk menjelek-jelekan klien saya, iya kan? Kecuali laporan tersebut sudah berjalan dan laporannya pun undangan untuk di berita acara interviewnya pun sudah sampai ke rumah klien saya. Ini tidak ada panggilan sama sekali, gitu. Berapa? Kalau dari LP itu? 2 minggu. Dari berita Sudah 2 minggu loh. Sudah 2 minggu. Tidak jalan laporannya mungkin. Itu. Ya, yang kami harapkan sih ada itikat baik dari si lapor. Apabila tidak ada itikat baik sama sekali, maka kami dengan sangat terpaksa dalam 7 hari ke depan kami akan melakukan laporan balik setelah somasi kedua kami layangkan. Itu aja. Oh, berarti sudah ada somasi ya? Somasi 1 sudah ada. Somasi 1 sudah saya layangkan kemarin, namun tidak diindahkan. Saya undang untuk mediasi, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Tidak ada respon ya. Ini somasinya seperti ini. Alamatnya saya tutup. Tidak digubris sama sekali. Biasanya kalau kita berkirim somasi, ada jawaban somasi dari pihak yang kita somasikan. Ini tidak ada sama sekali. Gitu. Ciki, ini pertemanannya itu sejak kapan dan memangnya untuk apa sih? Dan kenapa sampai itu? Oh, pertemanan biasa aja, nggak yang gimana gitu ya. Jadi mungkin saat itu kan memang saya lagi mencoba peruntungan di bisnis skincare karena memang suka dengan beauty. Nah, untuk menjalankan bisnis skincare ini kan kita mesti punya yang namanya customer, reseller gitu ya. Ya awalnya karena pertemanan tersebut, ini memang saya meminta tolong gitu ya terhadapnya bahwa yuk cobain jualan karena awalnya customer. Tapi lama-kelamaan jadi reseller, itu aja sih. Nah, Ya, itu berapa sih Kak sampai Kakak harus menyampaikan melalui TikTok? kenapa? Kerugiannya itu yang Wah, nggak bisa saya sebut di sini ya, karena menurut saya itu biarlah menjadi internal kita aja, gitu ya. Karena memang karena si pelapor ini memilih jalur hukum dengan melaporkan saya, mantan temannya, ya atas dugaan pencemaran nama baik, saya bingung. Padahal sebenarnya nama saya yang dicemarkan dari 2018. Ya, jadi ini memang dari pelapor sendiri ini
berteman kembali dengan saya. Dia mencari saya dari tahun 2021. Dia berusaha mencari orang-orang sekitar saya untuk menyambung silaturahmi, dan memang saya tidak respon karena pada saat itu saya juga udah sibuk untuk gimana caranya skincare saya tumbuh lagi dengan legalitas, dengan semua yang sesuai gitu ya, pembuatan standar kosmetika yang baik. Ya saya udah fokus karena saya tahu memang dari awal nih niatnya ini untuk menghancurkan, karena tidak hanya satu pelakunya, ada tim gitu. Dan ini memang tim-tim tersebut memang teman-teman lama saya yang kebetulan sudah bersamanya gitu. Jadi makanya itu yang membuat saya ini tidak adil gitu ya. Memang ini luka lama gitu ya, tapi berefek terhadap kepercayaan orang terhadap skincare saya dan bisnis-bisnis saya yang lain. Apalagi saya sudah berkeluarga, saya punya suami saya punya pekerjaan juga, yang dimana suami saya juga kena dampak dari pelaporan dan berita ini. Maka dari itu saya 2 minggu ini saya coba menganalisa lagi apakah tindakan saya salah. Terus saya ini merasa tidak memberikan berita bohong, tidak, karena saya menyelipkan itu karena ada beberapa penonton yang menanyakan keabsahan dari skincare tersebut yang menurut saya jadi ada yang menanyakan apakah aman, apakah ini, apakah itu, apakah dari kasus yang teman-teman reseller kita yang terdahulu yang sudah membuat produk yang lain gitu ya. Saya tidak memasalahkan hal itu, tapi jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal yang merusak juga rezeki orang di situ. Dan kebetulan saya juga udah punya bukti-buktinya, dan ini yang akan diproses secara hukum karena dia melaporkan saya, maka saya juga melaporkan balik dengan dasar bukti-bukti yang saya punya selama 6 tahun yang saya tidak blow up. 6 tahun dan 6 tahun. Jadi saya 2 minggu itu mencari-cari bukti gitu ya, mengumpulkan, ketemu lagi dengan kuasa hukum, Pak Regi, Pak Adam, dan teman-teman. Saya harus mengambil langkah apa? Karena tipe saya tuh emosional. Tipe saya emosional karena saya lebih kayak menghargai pertemanan dibandingkan uang. Tapi kalau ini sudah menyangkut rezeki dari keluarga besar saya, ya saya berhak untuk melapor balik. Karena pencemaran nama baik saya ini sudah dirasakan seantero Indonesia mengetahui berita tersebut, dan saya tidak bisa diam saja gitu loh. pakai kerugian yang dilakukan oleh pihak mereka terhadap kakak itu dalam bentuk apa sih amalnya? Dalam bentuk hate speech, dalam bentuk pengambilan formula yang mungkin itu secara sah-sah aja nggak masalah ya. Kayak misalnya tim punya usaha bikin minuman ya nggak masalah, cuma caranya itu sudah kepidana menurut saya, karena ini sudah terjadi pencurian gitu ya di dalamnya, yang dimana juga para pelanggan itu menerima skincare yang tidak sesuai dengan permintaan. Jadi makanya saya balikin dulu nih ke pelapor tahu nggak gitu ya. Ya jangan sembarang melapor kalau sendirinya nggak tahu apa-apa, karena saya punya buktinya gitu. Jadi makanya saya kalau nyampein ini tuh emosi gitu, karena saya sayang sama beliau dan teman-teman saya. Mungkin nggak usah gitu. disampaikan dulu, nanti Iya. kalau dia tidak minta maaf, Mm-mm. LP-nya termasuk di situ. LP-nya termasuk Ya. di situ. Intinya ada indikasi pemalsuan produk berarti ya? Saya belum bicara itu, tapi Iya. nanti kalau sudah jadi LP baru mungkin bisa. awak media bisa tanya itu LP yang tentang apa gitu. Bang Regi apa nih yang membuat Bang Regi benar-benar memang saya harus membela Ciki dari sisi Oh, saya kecil ngefans sama Mbak Cikita Medi. Mungkin banyak tadi media yang sudah kenal saya, mungkin termasuk Mbak Cikita Medi. Kok saya bela-bela artis teman-temanan kan gitu. Mungkin banyak yang tahu kita ini lawyer corporate kan gitu. Nah, kali ini kita mau kasih edukasi buat publik sama media juga, harus berlaku adil lah, harus berlaku netral, jangan terlalu menyudutkan seseorang yang dimana di sini ini belum tentu benar dalil-dalil mereka gitu kan. Gitu. Itu aja. kira-kira nih langkah hukumnya nih dalam waktu dekat apa nih yang Bang Regi lakukan? Langkah hukum kan kami ini tim banyak, ada 11 lawyer. Mungkin di sini kan Mas Adam sebagai leader, jadi Mas Adam ini sudah lakukan somasi pertama, nanti yang
kedua akan dilakukan 7 hari lagi. Nah, ketika 7 hari itu tidak ditemukan titik temu, ya sudah, kita buat laporan pidana. Saya pastikan laporan pidana akan kita buat. Kalau boleh tahu laporan pidana itu dalam bentuk apa? Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dan 311 dan 310 tentang fitnah dan pencemaran nama baik ya. Itu ganjaran hukumnya seperti apa Bang? Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, ya ada yang 6 tahun dari Undang-Undang ITE. Ini sebagai edukasi ya. Jadi kalau selek sama orang itu diberikan aturan-aturan. Seperti kita ini, sebenarnya kita nggak mau bicara di publik dulu. Kemarin ya, baca kita nggak mau bicara di publik. Cuman ketika kita sudah somasi tidak ditanggapi, ya sudah patut kita bicara di publik. Karena kalau kita diam berarti kita setuju. Dengan statement mereka. Somasi alamat surat yang dituju sudah benar. Sudah benar, tertuju dan diterima. Sudah terima. Tanda terima sudah ada. Tanda terima ada. Oleh dia langsung atau bagaimana? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang penting orang rumah kesana. Orang Sando. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk Bang Reki sendiri selain Bang Kampung, kira-kira apa lagi yang akan dilakukan untuk Ajik ini ke depan? Dalam waktu sambil menunggu tertamat. Oh ya, kami itu tadi bikin artikel untuk disampaikan ke media, mungkin nanti ini kita kasih Mas Abel. Jadi kami itu terus memantau perkembangan perkara ini sampai mana. Kami tunggu keundangan itu, kalau benar LP itu ada, kami tunggu. Kami siap jawab. Oke, misalkan nih mereka melihat langsung tayangan cumi-cumi ada pesan khusus dari Bang Reki kan Cikil. Mungkin gini ya, saya mau mengimbau kepada pihak pelapor atau siapa tadi namanya, Silda Octavia Rosa, untuk lebih bijak. Artinya apa? Kan sudah kenal lah dengan Mbak Cikita Medi, bisa lah dia bicara, telepon atau jumpa, ya kan? Jangan dikit-dikit langsung buat laporan. Terus tadi saya belum jelaskan di depan tadi, ya. Orang yang dengan spontanitas itu sebenarnya yang Mbak Cikita Medi, karena dia bikin live TikTok itu spontanitas tanpa undangan. Kalau ini, kalau kita sekarang itu udah pakai undangan, artinya yang direncanakan yang hari ini. Jadi kalau si pelapor itu sudah merencanakan, dia buat LP-nya masih proses, dia sudah panggil media. Siapa yang merencanakan berarti? Pencemaran nama baik. Ya, itu. Yang merencanakan pencemaran nama baik ya mereka, bukan Mbak Cikita. Kalau Mbak Cikita itu menyampaikan unek-unek dan fakta, bukan hoax. Nyata itu. Bukti-buktinya sudah kami pegang semua. Yes. Mbak Cikita, akunnya sendiri masih aktif sampai saat ini? Alhamdulillah akunku yang di streaming itu masih aktif sampai sekarang. Jadi bukan berarti dengan masalah ini aku jadi stop untuk jualan, karena memang yang dijual bukan hanya produkku saja, banyak yang titip jual, brand-brand besar gitu kan. Cuma sempat terhenti sementara, keranjangnya hilang karena ya report gitu, jadi sempat nggak bisa jualan juga di akun tersebut. Jadi aku ke e-commerce yang lain. Ada pesan kamu buat dia dan apakah akan kapok untuk bisnis restoran ini atau makin? Mungkin aku sih lebih kayak pesan aja ke seluruh teman-teman gitu ya, yang berbisnis seperti saya gitu ya. Ya memang kita harus ada SOP ya, tidak bisa yang kayak unsur trust gitu. Walaupun sekarang kan emang hitsnya itu affiliate marketing. Nah affiliate itu mesti ada yang namanya MOU gitu ya. Tapi kalau sampai dia ikut andil dalam apa ya, menjatuhkan produk tersebut dengan cara apapun ya, itu bisa dipidanakan gitu. Jadi sebenarnya memang kalau aku lihat dari masalahku, memang semua orang pasti ngalamin kerugian, apalagi kita pedagang, pembisnis gitu ya. Cuma kalau misalnya di situ ada unsur yang dimana hate speech, mengundang orang jadi tidak trust lagi terhadap saya, terhadap tim saya, ataupun juga mencobalah berbagai cara, gimana caranya apa yang saya punya ini tidak dilirik dari skill, karena ini dari kerugian materi ini membentuk imateri juga. Apalagi saya seorang entertain, yang mungkin kehidupan saya tidak dinyanyi saja, tidak di usaha saja, tapi bisa ke yang lain. Dan saya sudah berkeluarga, jadi makanya
ya tolonglah gitu ya kerjasamanya gitu ya, karena saya di sini juga sudah muncul seperti Anda muncul di media di tanggal 12 September lalu dengan percaya diri gitu ya. Maka dari itu saya meminta untuk tim dari sana dan kuasa hukumnya itu juga kooperatif lah gitu ya, dengan datang ke sini karena memang kita kan ditengahi ya, ada mediasi, ada Pak Reki, ada Pak Adam, dan tim media juga punya kuasa hukum yang bagus-bagus juga. Jangan merusak itu semua, reputasi itu semua dengan hal yang tidak baik. Kita sendiri dengan munculnya berita kemarin itu bisnis sama kerjasama sama orang terganggu nggak sih? Terganggu. Akhirnya ditunda gitu Iya. kan? Pastinya ada nilai kerugian. Iya. Mungkin untuk nilainya sendiri memang itu besar sekali karena memang berbentuk kontrak. Ya, kontrak apalagi kontraktor. Nah, suami saya. Gitu ya, karena saya juga mendampingi, kita udah bernaung bersama-sama karena memang usahanya couple-planner, apalagi saya ini dengan suami ini selalu apa-apa bersama gitu, dimana dia juga ikut mengurus bisnis saya mengurus bisnisnya, jadi itu kerugian-kerugian materi yang terbentuk karena kabar ini kan memang masuk berita nasional yang saya shock gitu karena saya tidak menyangka juga gitu dari hal ini bisa terjadi. Ini menurut saya pencemaran nama baik ini direncanakan, yang menurut saya mohon maaf ya, ini direncanakan karena melibatkan teman-teman media datang ke sana dan menyaksikan semua yang dia bicarakan. Maka dari itu saya butuh diam dulu 2 minggu gitu, maksudnya saya menganalisa dulu gitu, kok bisa media datang, kok bisa ada preskon padahal laporan saya belum terima. Itu yang membuat saya kecewa. Yang itu ya. Ya, undangan, iya. Bisa rekan-rekan nilai ya itu ya. Mungkin dikit Ada terkait. gangguan kayak psikis kalau gitu. Oh tentu, saya jadi level trust issue saya terhadap orang lain, circle saya jadi tiba-tiba kecil, saya tiba-tiba ya bukan sampai nggak ketemu orang ya, karena memang dulu mereka sudah melakukan itu dan berhasil, dan kebetulan mereka mereframe saya kembali, meminta maaf, merasa itu adalah hal hilaf yang tidak disengaja, itu mereka ulang kembali dan menurut saya kan orang pemaaf ya. Gitu, ternyata diulang lagi. Jadi makanya saya pikir karena beliau juga sudah melakukan tindakan pelaporan secara hukum ya, saya juga ikut Kak, Mas kisaran